pagi tuh saya ada bangun jam 4 pagi. Tapi saya tuh ada rasa mau cepat-cepat saja pergi ke pasar. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau pasar tuh semua kebakar. Ada juga yang bilang katanya kalau pasar tuh terbakar karena disumpah sama nenek-nenek pengemis yang diusir sama pemilik kios tuh. Dan terima kasih ya. Terima kasih kau telah menemani hari ini. Dan aku minta maaf. Aku tak bisa membawa pernikahan ini sampai ke akhir. Dan aku minta juga, setelah bercerai ini, semoga kita masih jadi sahabat. Allah tuh sudah mengaturnya, Bang. Semoga Abang lekas mendapat pekerjaan. Untuk melanjutkan hidup Abang tuh. Saya sudah. Aku permisi. Siapa suruh mau jadi pengangguran lama-lama? Bisa apa dia itu setelah tante tinggalin? Jangan singgung dia lagi, Rendra. Tante tuh tak fokus jualan. Supaya Tante tuh cepat tak melupakan dia. Tante ini kan selama ini fokus jualan. Kalau tante mau lebih sibuk lagi ya, kirimlah barang-barang ke kios Enra. Untungnya kita bagi dua. Kau atur sajalah, ya. Asik. Kalau begini, tak perlu lagi aku cari modal banyak-banyak. Kalau kiosku lebih komplit, aku bisa saingin kios si Ira itu. Ini Bu barangnya, terus ini bonnya ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Datang kembali ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Zidan. Gimana Om persidangannya? Udah selesai ya? Maaf ya Om, Ira nggak bisa ikut hadir. Soalnya tadi lagi banyak banget pelanggan. Gimana keputusannya? Alhamdulillah. Om udah jadi cerai kan? Mulai hari ini, Om resmi bercerai dengan Tante Farida. Sejak Om di PHK, Tante Farida sudah tidak bisa nerima Om lagi. Om bisa apa, Ra? Dan rumah satu-satunya pun Om relakan untuk dia dan anak-anak tinggalannya. Jadi sekarang Om nggak ada tempat tinggal. Kalau gitu nanti Om tinggal di tempat Ira aja ya. Makasih, Raya. Makasih. Sama-sama Om. Tapi Om, gimana ya soal kios ini? Ya, Om kan tahu. Tante Farida yang modalin semuanya. Ira takut Om, kalau nanti tiba-tiba Tante Farida ngambil alih semuanya. Gimana ya Om ya? Oh, kalau masalah itu, kamu langsung saja sama dia. Ya. Sebelum dia memutuskan yang semena-mena, yang macam-macam. Sekarang, kamu ke sana ya, temuin dia. Iya Om. Yaudah Om, masuk dulu yuk. Permisi Tante, Rendra. Makasih ya Mbak ya. Ada perlu apa kau datang ke sini? Maaf Tante, Ira mendadak datangnya. Ira turut prihatin ya atas kondisi ini. Jujur aja, Ira sedih lihat Om harus pisah sama Tante. Terima kasih ya. Waktu awal Tante menikah sama Om kamu tuh. Mana ada Tante terpikir kalau kami tuh nak bercerai. Iya Tante, mudah-mudahan aja kondisi ini nggak mutus silaturahmi kita ya. Insya Allah. Tante, setelah kondisi ini, Ira kepikiran sama kios Tante yang Ira kelola.
Tante, Ira mohon izin ya. Tante jangan halangin Ira untuk tetap jualan di sana ya. Soalnya kios itu sumber kehidupan keluarga Ira, Tante. Ntar dulu. Kios itu mau dipakai sama Tante Farida. Dia itu mau kelola sendiri kiosnya. Ya kan, Tante? Yang bener, Tante. Terus, Ira gimana jualannya, Tante? Tante, tolong ya, Tante. Izinin Ira jualan di sana, Tante. Loh, kemarin kan Tante sendiri ngomong sama Rendra. Kalau kios itu mau Tante kelola sendiri, ya kan? Sudah. Soal itu, nanti aja kita bicarakan. Tante ini sekarang ini lagi banyak pikiran. Maaf, Tante. Ya udah. Ira pamit ya. Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih Tante? Kau usir aja dia dari kiosnya. Kan biar aku juga nggak ada saingan. Tak bisa lah macam tuh. Tante tuh tak bisa ngusir-ngusir dia tuh begitu aja. Alah, Tante ini gimana sih? Tinggal usir aja udah beres. Lagian kan Tante yang punya hak. Yang punya kios itu Tante. Tante kayak bingung sih. Saya ada berpikir kalau perubahan sifat Tante Farida nih apa karena Rendra atau murni karena perceraiannya dengan paman saya atau bagaimana? Saya tuh tak tahu dari situ. Kau rasa kau, hah? Makanya kalau jualan tuh jangan sampai tidur. Kalau macam nih, mana ada pelanggan yang nggak singgah? Habis kayak mana lagi Tante? Sepi kali toko ini. Tante lihat sendiri tuh. Semua pelanggan dijegatin sama si Ira. Mana mau mampir ke sini? Harusnya kau juga ikut ayo mereka lah. Tante nggak segampang itu Tante. Kiosnya si Ira itu udah dipercaya bawa hoki. Kayak nggak tahu aja Tante. Lagian saya juga heran nih. Kenapa sih nggak Tante sendiri aja yang kelola kios itu? Tante tuh tak enak lah. Si Ira tuh jualan. Dari jualan itu masih kecil-kecilan. Kenapa pula sampai tak enak? Nah, sekarang itu si Ira itu kan bukan siapa-siapa Tante lagi. Karena Tante ini sekarang sudah bukan istrinya Pak Zidan. Sudahlah Tante. Usir aja Ira itu. Jangan sampai kios kita ini bangkrut gara-gara saingan sama orang yang ngontrak sama kios kita itu. Ternyata ketakutan saya tuh bener-bener terjadi. Tante Farida tuh nagih uang sewa kios tuh bener-bener tak canggung lagi. Apalagi pas Tante Farida tahu kalau Paman Zidan tuh ada tinggal di rumah saya. Apalagi Rendra kan setiap dia lewat kios saya tuh dia sinis sekali lihat saya. Kan kebetulan model yang Bapak cari sedang kosong. Gimana kalau model yang lain? Saya punya banyak stok kok, Pak. Kalau model yang lain nggak, saya pengennya modeling itu aja. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Saya coba cari toko lain aja. Pak, tunggu Pak, sebentar Pak. Di tempat saya ada loh Pak, yang Ada, Bapak Pak? cari. Iya, Kalau betul. mau, cek aja sendiri ke sana. Ada karyawan saya. Oke Pak, tokonya di depan ya? Iya, yang itu tuh. Iya. Oh iya, ya mari Pak. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Toko kau nih makin laris saja. Iya, Tante. Alhamdulillah. Ira, mulai hari ini, Tante minta kau bayar sewa kios ini. Iya, Tante. Ira, tapi bayarnya nanti ya, Tante ya. Hasil hari ini buat bayar cicilan rumah dulu. Wah. Udah bisa cicil rumah segala kau nih. Ya sudahlah. Besok aja. Makasih ya, Tante. Ayo kita pulang.
Udahlah tante, mendingan kita aja yang nempatin kiosnya Ira itu. Gak usah pakai nggak enak lah, ngusir-ngusir Ira. Usir aja. Tante ini kan udah resmi tidak jadi istrinya Pak Zidan lagi. Itu artinya Ira itu tidak keponakan tante lagi. Dia itu orang lain. Kalau seandainya kita yang menempatin kiosnya si Ira itu, pasti akan laku pesat. Iya juga sih. Lagian, kalau Pak Zidan masih aja tinggal di rumah Ira, itu sama dengan tante masih ngasih makan Pak Zidan. Betul kata kau tuh Rendra. Tak sudilah tante kasih makan orang macam tuh. Iyalah. Tapi macam mana? Kita harus cari cara biar dia tuh bisa pindah. Gampang tante. Tante nggak usah kasih barang ke Ira. Biar dia nggak bisa jualan. Tak mungkin lah. Tak masuk akal kalau cuma diajarin tante tolak. Sementara toko-toko yang lainnya tuh minta barang cuma sama tante. Ah, tante gampang. Gini, tante jual harga ke dia tuh tinggi. Biar dia kapok sekalian beli barang ke tante. Gampang kan? Kau itu pasti kau datang nak bayar ruang sewa kan? Sila duduk. Ayo. Bukan Tante, Ira kesini mau ke TV Second yang 23 inch ada berapa unit ya Tante? Ada 9 unit. Tapi sekarang harganya itu udah naik. Tuh. Gak apa-apa deh. Emang kira-kira harganya sekarang berapa ya Tante? Satu unitnya itu 1 juta. 1 juta. Kok 2 kali lipatnya Tante? Iyalah. Tuh pabrik-pabrik di Singapura tuh. Mereka tuh lagi perbaikan kualitas. Jadi mereka tuh minim barang reject. Macam mana? Jadi tak? Kalau tak jadi tuh tak apa. Tak mungkin pula kan? Tante jual rugi? Kayaknya lain kali aja deh Tante. Uangnya gak cukup. Ya sudah, kalau kau tak jadi ambil barang. Mending uang tuh kau bayar buat uang sewa. Iya Tante. Sini. Tante jangan semuanya Tante. Ira kan juga butuh modal. Uang sewa kios. Kan sama juga dengan modal dagang. Betul tak? Tante. Nih tante. Ada ponakan. Nih tante, Rendra mau store. TV 23 in, 4 unit, totalnya semua 1.200.000. 1.200.000. Loh, berarti 1 unitnya cuma 300.000. Kok Tante jual sama Ira 1 juta? Ini lagi pakai protes. Dengerin ya. Aku nih ponakan tante ini langsung. Kau nih siapa? Ingat, kau nih hanya sekedar ponakan. Saya permisi Tante, Rendra. Sana. Assalamualaikum. Salah. Nggak diakses? Tolong! Tolong! Tolong, ada toko kebakaran di depan! Ini gimana ini? Tolong! Tolong! Tolong, kios saya kebakaran! Pak, tolong, Pak! Ini gimana ini? Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Loh. Tokonya Rendra nggak kenapa-napa? Ya Allah, kok aku bisa berpikir sejahat ini ya?
Halo bang. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan. Kok bisa bang? Gimana ceritanya? Ya Allah, Ica. Yaudah bang. Aku tutup toko dulu ya. Habis itu aku cepet ke rumah sakit. Ya bang. Assalamualaikum. Maafin ayah ya nak. Saya udah lalai jaga kamu nak. Bang, gimana bang? Ya Allah. Ica. Ya Allah, kok bisa kayak gini sih kondisi kamu? Maafin ibu ya nak. Ibu sama bapak terlalu sibuk nyari uang. Sampai-sampai gak ada yang ngawasin kamu. Bang. Bu, Sayang. sakit bu. Ya saya ibu tahu. Sabar ya nak ya. Bu, mau pulang bu. Ya sayang. Nanti kalau Ica udah sembuh, Ica pulang ya. Ica harus urus semua dokter ya sayang ya. Gimana ini bang? Dokter, gimana kondisi anak saya dok? Ada benturan keras di kepala anak ibu. Terjadi pendarahan. Maka kami harus melakukan tindakan operasi. Operasi? Jadi anak saya ini sakitnya parah dok. Kami belum bisa memastikannya, Pak. Yang jelas, tindakan operasi harus segera dilakukan. Bagaimana? Apa kami sudah bisa melakukan tindakan operasi? Bisa dok. Tolongin saya tante. Saya harus pinjam sama siapa lagi kalau bukan sama tante. Apa? Baru tadi pagi kau bayar. Sekarang kau nape lagi? Tapi tante, niat saya kan saya mau pinjem tante. Nanti kalau saya udah ada uang, pasti saya balikin ke tante. Tolonglah tante. Tante dulu sayang kan sama Ica. Aduh. Ira. Apalah kau ini bawa-bawa sayang-sayang segala. Kau ini siapa, ha? Ingat kau ini hanya sekedar ponakan. Buat siapa-siapa. Ah udahlah tante, nggak usah dikasih pinjam sama orang susah kayak gini. Yakin, pasti dia nggak akan mampu bayar. Tolong tante. Kau suruhlah om kau tuh nikah lagi. Biar kau nanti kan bisa punya tante baru tuh. Biar bisa kau tuh minta pinjaman. Kok tante ngomongnya gitu? Memang betul kan? Saya tuh tak tahu lagi gimana perasaan saya pada saat itu. Sebenarnya saya tuh benar-benar sangat kesal sekali dengan Renda dan Tante Farida. Tapi saya tuh kan tak bisa buat apa-apa. Setiap kali kau perlu apa-apa, kau selalu kesini. Anak kau perlu apa, kau kesini. Suami kau perlu apa, kau kesini juga. Jadi setiap kau perlu apa-apa, kau pasti kesini. Memang salah tante kamu macam tuh. Enggak lah, tante betul, dia yang salah. Kau ini selalu aja pinjam ke tante. Kalau tante nggak bisa pinjemin nggak apa-apa tante. Tapi tolong, jangan hina saya seperti ini. Permisi. Rendra, memangnya tante salah ngomong macam tuh sama dia? Ya enggak lah, tante tuh benar. Dia yang salah. Adik dari mana aja? Abang udah cari kemana-mana pun. Aku nyari pinjaman bang. Ke teman-teman. Termasuk ke Tante Farida. Tapi aku nggak dapet bang. Aku tahu bang. Tante Farida itu punya uang sebenarnya. Tapi
Dia sengaja nggak mau bantu Ira lagi. Bang, Ira nggak tahu gimana nasib anak kita, Bang. Ira sakit hati Bang sama mereka. Ira nggak akan pernah lupa penghinaan yang mereka katakan ke Ira, Bang. Ira nggak akan pernah lupa. Sudah. Jangan kamu pikirkan itu lagi ya, Dek. Ya. Bentar. Tengok. Abang berhasil pinjam uang teman kerja abang. Kita bisa bayar biaya rumah sakit. Pegang. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang kita berangkat ke rumah sakit. Oke, Bang. Ayo, cepat. Rendra, Tante, sekarang ya. Oh iya. Herman, ini layanin dulu. Ya Pak. Tante, dari mana Tante? kios si Ira tuh tutup lagi ya? Iya Tan, sejak anaknya sakit, dirawat, dia itu selalu buka siang Tan. Malah kadang-kadang tak jualan. Tapi baguslah, pelanggannya dia malah lari ke sini. Iya betul, bagus itu. Ya syukur-syukur anaknya sakit terus. Kau nih ada-ada aja lah. Aja. Itu orang baru diomongin udah nongol aja. Nak, sedekahnya nak. Nek, Nenek belum makan dari pagi. sebentar ya, Nek ya. Nek, maaf Nek, saya belum ada uang. Soalnya saya juga baru buka toko, belum ada pelanggan. Tapi kalau Nenek lapar, nih, saya ada makanan. Nenek makan aja makanan saya ya. Gak apa-apa nih, udah. Nenek ambil aja ya. Pokoknya Nenek harus makan. Kan Nenek belum makan dari Nanti pagi. buat anak gimana? Nenek gak usah pikirin saya, tenang aja. Kasihan Nenek dari pagi belum makan, nanti sakit. Terima kasih banyak ya nak. Sama-sama. Halo? Saya cuma nak mastiin. Kalau kau tak bisa bayar uang sewa tuh, saya nak tawarkan ke pedagang lain. Paham? Iya Tante. Saya usahain hari ini saya bayar ya Tante ya. Makasih. Ya Allah. Kenapa semakin berat gini ya cobaannya? Nek, Ini nenek ngapain ke saya? Mau lihat-lihat TV. Ini mau lihat-lihat itu. Emangnya dagangan saya ini layar tancap bisa dilihat gratis. Sana keluar. Saya tuh tak tahu lagi gimana perasaan saya pada saat itu. Sebenarnya saya tuh benar-benar sangat kesal sekali dengan Rendra dan Tante Farida. Tapi saya tuh kan tak bisa buat apa-apa. Saya tuh jadi tak suka sama Rendra dan Tante Farida tuh. Semenjak anak saya tuh ada dapat kecelakaan waktu itu. ini Bu, gimana? Ini Mas Lama ya? Wah, ini mah murah. Ada kwitansinya nggak? Kira-kira bisa dihargain berapa ya Bu? 150 satu gramnya. Masa cuma segitu Bu? Ditambahin lagi ya? Ya, gimana ya dia emang udah segitu. Kalau ada yang nggak mau juga nggak apa-apa. Jangan gitu dong Bu. Ya udah, nggak apa-apa deh Bu, nggak apa-apa. Segitu juga nggak apa-apa. Dari tadi kan jadi nggak bikin ribet. Maafin adik Bang. Terpaksa adik jual mas kawin dari abang.
Kelakuan burukmu akan membawa sial. Ngomong apa sih? Sana pergi sih. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nak. Rendra, kamu nggak boleh kayak gitu dong. Kamu kasar banget sih sama orang tua. Ini urusanku. Urus aja urusanmu sendiri. Tapi kan kasihan nenek itu. Ira, mana uang sewa kios tuh? Bayar sekarang. Ya tante. Ini apa maksudnya? Ah? Kenapa cuma segini? Maaf tante. Tante kan tahu kondisi Ira sekarang kayak gimana. Ica dirawat tante. Saya butuh biaya banyak untuk perawatan Ica. Dan juga jas Ira sekarang sering tutup tante. Ira kehabisan barang untuk dijual. Saya tak mau tahu ya. Pokoknya minggu depan kau harus bayar full. Paham tuh? Tapi tante, Jangan bantah. Kalau kau tak bisa bayar, tak usah kau jualan situ. permisi tante. Lah. Bisa bayar malah ngomong. Saya tuh bener gak ngerti lagi dengan Tante Farida. Kenapa dia tuh jadi punya hati tuh jadi makin kejam. Sepertinya Tante Farida tuh lah bener-bener kasuk dengan Rendra. Apalagi waktu itu saya ada dapat kabar kalau Rendra tuh ada berantem dengan konsumennya sampai dia dipukuli. Isi bang. Ya bang, ya bang. Bang, saya mau tukar barang. Sepertinya TV ini sudah tak bisa lagi dibetulkan. Dibetulkan? Maksud abang gimana? Jadi TV ini udah abang bongkar-bongkar? Iya, saya kira bisa membetulkan bang. Lagi pula TV ini sudah tak bersegel lagi. Maaf aja bang, nggak bisa karena apa? Karena abang udah bongkar-bongkar. Jadi tukang servis saya bingung nanti yang mana di bagian yang rusak. Jadi tak bisa ditukar. Ya nggak bisa lah bang, mohon maaf aja. Bang, kau tahu berapa kilometer aku ke sini ke kios abang ini? Sampai di sini kenapa nggak bisa ditukar? Ya nggak bisa lah bang. Bener ini bang? Iya. Ya udah sikat aja. Bang, aku kecewa beli TV di sini. Sudah, ayo. Astagfirullahaladzim. Dek, bangun. Bangun, Dek. Istighfar, Dek, istighfar. Ya Allah. Dek, kenapa kamu tiba-tiba mimpikan kebakaran? Kenapa? Mira, Ahmad, mungkin istri kau itu sedang banyak pikiran. Sudah bawa ke dalam. Iya om. Coba. Kita ke dalam. Ayo dek, masuk kamar. Ya. Setelah Tante, tunggu dulu, tante. Mendingan tante lihat-lihat dulu barang-barang yang lain kali ada yang cocok, ya? Enggak, jadi saya mau buru-buru. Tante, alah paling juga mau beli ke toko yang seberang ya. Percuma mahal. Bu, silakan bu. Ibu mau beli TV atau kulkas? Oh, ini model terbaru yang sebelah nih. Ada semua fiturnya lengkap. Semua kabel HDMI.
Nenek! Kamu pasti nenek-nenek yang kemarin ya? Yang udah sumpahin saya ya? Ayo, sekarang keluar. Lepaskan Pantesan aja saya sial. Pergi! Udah sana pergi! Pergi! Rena kenapa sih? Ya Allah, kamu tega banget sama nenek ini. Alah, kau ini juga sama nenek-nenek ini. Bikin dagangan saya jadi sial! Pergi sana! Kamu jahat ya. Saya nggak sudi beli barang dagangan kamu. Ya udah, nggak usah. Udah, bawa pergi aja. Ini ya. Udah, Nek. Udah sana pergi. Hei manusia sombong. Sebentar lagi rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpahku. Tepatnya tuh kalau tidak salah pukul 6.30 semua seluruh bagian pasar tuh terbakar hangus. Kios Tante Farida, kios Rendra, tak ada yang tersisa. Jadi benar-benar semuanya tuh dilalap oleh api. Tak ada yang tersisa satupun. Udah sana pergi. Pergi. Rena kenapa sih? Ya Allah, kamu tega banget sama nenek ini. Alah, kau ini juga sama nenek-nenek ini. Bikin dagangan saya jadi sial! Pergi sana! Kamu jahat ya. Saya nggak sudi beli barang dagangan kamu. Ya udah, nggak usah. Udah, bawa pergi aja. Ini ya. Udah, Nek. Udah sana pergi. Hei manusia sombong. Sebentar lagi rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpah. Nenek tapi nggak apa-apa kan? Ya udah, nenek yang sabar ya, Nek ya. Nggak usah diambil hati ya omongannya. Namanya juga manusia, kan tipikalnya beda-beda. Kamu memang anak yang baik, Ira. Kan nenek tahu nama saya? Dasar pembawa sial! Lihat aja, bentar lagi toko saya ini akan penuh. Yang penting, kamu sabar menghadapi orang itu. Sebentar lagi, dia akan merasakan akibatnya. Akibat? Akibat apa, Nek? Udah, jangan tanya-tanya. Sekarang kamu pindahin barang-barang kamu. Ya, sebelum esok hari. Pindahin barang-barang, Nek? Loh, memangnya kenapa? Nanti kamu akan lihat ada apa besok. Ya. Apes. Tapi, Nek, kok neneknya hilang? Nek? Nenek? Nek? Ya Allah, nenek itu. Rendra, Tante. macam mana dagangan kau? Beginilah Tante. Tuh lihat aja sendiri, banyak yang kosong. Jadi pelanggan itu masuk ke sini nanya barang ini, barang itu pada kosong Tante. Lihat aja nggak ada stoknya. Kau tenang aja, Ren. Tante udah siapkan barang-barang untuk kau. 2 truk. Serius Tante? Ya iyalah. Wah, Toko kau kan lagi hoki-hokinya. ya jelas lah Tante. Hoki cuman barangnya aja yang kurang. Masa mau toko yang depan itu aja yang hoki? Tuh, lihat aja sendiri jam segini udah pada beres-beres tuh. Ngeluarin kardus segala. Tapi barang-barang dia tuh
Nak dibawa kemana? Dah tante, paling juga mau diloakin. Orang kayak gitu tuh nggak bisa bayar kontrakan tante, percuma. Biarin aja. Bagus lah Rendra. Nanti kalau dia bangkrut, kan kau juga yang bakal pegang kios tuh. Iya kan? Ya sip tante. Jadi pagi tuh saya ada bangun jam 4 pagi. Tapi saya tuh ada rasa mau cepat-cepat saja pergi ke pasar. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau pasar tuh semua kebakar. Hei manusia sombong, sebentar lagi rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpah. Sudah, jangan tanya-tanya. Sekarang kamu pindahin barang-barang kamu. Sebelum esok hari. Pindahin barang-barang, Nek. Loh. Jadi ini maksudnya. Kenapa nenek kemarin minta aku memindahkan barang-barang aku? Ya Allah. Terima kasih. Kau telah pertemukan aku dengannya.